Tabik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Chan Bridget Iren Kusuma. Yang kedua ada Firda Hilyatul Aulia. Yang ketiga ada Hairinisa Bella Krisandi. Yang keempat ada Berlian Octaviano. Kelima ada Denindra Tony Gunawan, saya sendiri. Dan yang terakhir ada Syarifah Marwa Nabila. Oke, pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Chan Bridget Iren Kusuma. Perkenalkan, nama saya Chan Bridget Iren Kusuma dengan NIM A152021011977. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya hak asasi manusia. Yang pertama, lahirnya hak asasi manusia atau biasa yang kita sebut dengan HAM. HAM ini berasal dari Eropa yang dirumuskan oleh John Locke. Menurut John Locke, adanya natural right yang melekat pada manusia yang terdiri atas 3 hak, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Tapi kalian tahu gak sih bahwa sebenarnya adanya latar belakang dari HAM dan mengapa HAM itu dirayakan dan memiliki hari raya khusus sedunia? Dikarenakan adanya tragedi yang kejam pada saat Perang Dunia Kedua, yang dimana pada saat itu terjadinya aktivitas atau kegiatan yang sangat sekali melanggar hak asasi manusia dan tidak adanya keadilan pada saat itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, pemerintahan mulai membentuk sebuah persatuan bernama DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pemerintahan membentuk DUHAM agar adegan tersebut tidak terulang kembali, agar adegan yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. Dan jikapun ada kejadian yang serupa, maka sekarang para masyarakat tidak perlu lagi khawatir maupun panik karena mereka dapat menggunakan haknya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan. Baik, saya lanjutkan. Hukum HAM di Indonesia berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup hal-hal berikut ini. Hak hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, perlindungan urusan pribadi dan keluarga, memasuki dan meninggalkan suatu negara, mendapat suaka, hak kewarganegaraan, membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan, memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan. Ketentuan Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah hak tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Terdapat 2 undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Bahkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapapun tanpa memperdulikan status kewarganegaraannya.
Secara yuridis, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jaminan kebebasan HAM diatur dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan 10 pasal yang ada di dalamnya, yaitu pasal 28A sampai J dan pasal 27 hingga pasal 34. Hukum HAM di Indonesia, di antaranya, yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas-asas yang menjadi dasar hak asasi manusia di Indonesia yang pertama yaitu Pasal 2 yang berbunyi Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Yang kedua, Pasal 3. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga, yaitu Pasal 4 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Yang keempat, Pasal 5 yang berbunyi setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang berikutnya Pasal 6 yang berbunyi dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat, hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Yang berikutnya Pasal 7 yang berbunyi setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Yang terakhir, Pasal 8 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah batasan dan larangan HAM. Ada beberapa poin penting terkait batasan dan larangan HAM, yaitu 1. Hak-hak manusia mempunyai batasannya. Namun, ada beberapa hak yang mutlak yang tidak dapat dipecahkan. Yang kedua, batasan HAM harus dilakukan secara bijaksana dan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum. Yang ketiga, batasan terhadap hak-hak sipil dan politik tidak boleh bersifat diskriminatif. Dan yang terakhir, keempat, negara harus menjelaskan alasan kedaulatan atas hak sipil dan politik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Komnas HAM.
yang akan dijelaskan oleh saya, Denindra Tony Gunawan. Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 1993, yang dimana pada saat itu didirikan atas dasar Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan berkemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Partisipasi masyarakat dalam HAM. Partisipasi masyarakat dalam hak asasi manusia memiliki peran krusial dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak individu. Beberapa aspek penting partisipasi masyarakat dalam konteks HAM yaitu pendidikan HAM, advokasi dan organisasi masyarakat sipil, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, pelibatan dalam proses peradilan, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok 13 mengenai hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Mohon maaf apabila kami memiliki tutur kata yang salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.